Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Warda ya talibal akhirati bitarki ma tashtahihi an-nafsu. Warda dan ridolah. Warda dan ridolah. Ya talibal akhirati, wahai pencari akhirat. Warda ya talibal akhirati, dan ridolah wahai sang pencari akhirat. Ditarki dengan meninggalkan ma tashtahihi an-nafsu. Ma tashtahihi an-nafsu, apa-apa yang nafsu itu menginginkan. Itu yang pertama. Tinggalkan apa-apa yang nafsu itu menginginkannya. Wa tatafakhurum bihi minal maqa'imi wal malabisi wal manazili ay al amakini. Yang kedua, dan tinggalkanlah tatafakhurum bihi, berbangga-banggaan, al mataim, koma dari makanan, koma wal malabisi dan pakaian, koma wal manazili ay al amakini, yaitu tempat tinggal. Warda bil yasiri minha wa huwa ma yasuddu al ju'a minal mat'ami. Yang ketiga, ridolah dengan sedikit, ridolah dengan sedikit akan hal-hal tersebut. Ridolah dengan yang sedikit atas hal-hal tersebut. Koma bawahnya, apabila makanan ma yasuddu al-ju'a, apabila makanan yaitu yang tidak menyebabkan kelaparan. Koma bawahnya, apabila pakaian yaitu apa-apa yang menutupi aurat. Apabila pakaian yaitu apa-apa yang menutupi aurat. Wa ma yasturu al aurata minal malbasi. Wa ma yadfa'u al harra wal barda minal manzil. Koma bawahnya, kalau untuk tempat tinggal cukup yang sedangkan panas dan sedangkan dingin.
Ya itu kalau makanan. Makanan di situ pokoknya enggak kelaparan. Basa kasaran itu enggak sampai kena asam lambung. Enggak perlu tafakhur fil mataim. Itu lebihan dalam makanan. Itu makanan yang nikmat-nikmat terus itu yang akan menyebabkan penyakit. Pokoknya tidak kelaparan, tidak sampai sakit ya. Kalau pakaian yang nutupi aurat, tidak perlu pakaian mahal, ada kaos 8 juta. Kaos 8 juta atau apa itu nah ini. Tidak masuk dalam akal. Iya. Ada tas harga 40 jutaan. Ini tas Pak. Harga tas 40 juta ya apa? Kalau tempat tinggal pokoknya tidak membuat dia tersengat dari sinar matahari, tidak terganggu dengan dingin yang ada. Sudah cukup. Dan nikmat itu maksudnya. An Anasin radhiyallahu anhu qol. Dari sahabat Anas qala, beliau berkata. Dari sahabat Anas beliau berkata, Ja'at Fatimatun radhiyallahu anha, Ja'at Fatimatu radhiyallahu anha bikasroti khubzin. Pernah suatu saat Sayyidah Fatimah itu datang menemui Nabi. Pernah suatu saat Sayyidah Fatimah itu datang menemui Nabi dengan membawa potongan roti. Dengan membawa potongan roti. Koma bawahnya faqala laha maka Nabi bertanya kepada Sayyidah Fatimah. Faqala laha, maka Nabi bertanya kepada Sayyidah Fatimah, ma hadhihi al-kisratu ya Fatimah, apa potongan yang engkau bawa ini wahai Fatimah? Apa potongan yang kamu bawa ini wahai Sayyidah Fatimah? Itu maksudnya. Kemudian qalat Sayyidah Fatimah mengatakan, Gurson khabastuhu, potongan makanan ya Rasul, potongan makanan khabastuhu yang aku memasaknya dan menjadikan roti. Koma walam tatib nafsi hatta atika,
koma walam tatib nafsi, dan diriku tidak akan merasa puas, dan diriku tidak akan merasa puas, koma tidak akan merasa senang, koma sampai aku berikan ata'atika biha hadhil kisroti, sampai aku mendatangimu, sampai aku mendatangimu dengan membawa potongan roti ini. Faqala, maka ketika itu Rasul bersabda, ama innahu awwalu ta'amin, sesungguhnya ini adalah makanan yang pertama dakhala fama abiki, yang masuk ke dalam mulut ayahmu, mundu salatati ayyam, semenjak 3 hari, dalam kurung selama 3 hari Rasul belum makan. Riwayat Imam Ahmad dan At-Tabrani. Riwayat Imam Ahmad dan Tabrani. Fandur rahimakallah ila hadhihi sayyidati syarifah, maka lihatlah bagaimana Sayyidah Fatimah aitsu radiyat, beliau ridho bil yasiri, meskipun sedikit, minal khubzi, dari roti. Koma bawahnya wandur ila hadan nabiyil karim, dan lihatlah kepada Nabi yang mulia ini, haitsu la yadhuqqa salasata ayyamin syai'am minat ta'am, yang selama 3 hari belum makan. Bawahnya qala Sahlun bin Abdullahi, qala Sahlun bin Abdullahi radhiyallahu anhu, berkata Sahlun bin Abdullah, ijtama'a al-khairu, kebaikan itu terkumpul, kulluhu, secara keseluruhan, kebaikan itu terkumpul, kulluhu, secara keseluruhan, fi arba'i khisol, di dalam 4 sifat. Koma bawahnya wabihi wabiha soro al abdalu abdalan. Koma bawahnya yang mana?
Dengan 4 sifat ini seorang wali abdal diangkat oleh Allah. Yang pertama, ikhmasul butuni. Ikhmasul butuni, mengkosongkan perut, dalam kurung tidak banyak makan. Yang kedua, wasomtu, banyak diam. Yang ketiga, wal khalwatu, banyak menyendiri untuk fokus kepada Allah. Wassaharu, sedikit tidur malam untuk ibadah kepada Allah. Makanya sifatnya kata Imam Haddad itu, orang-orang pilihannya Allah itu kan kalau malam mereka itu tegak seperti tegaknya syariah. Apa syariah itu? Tiang. Dan raut mukanya itu terlihat sedikit pucat karena kurang tidur. Ya kurang tidur itu kan apa? Karena ibadah sama Allah. Kalau sekarang hatta sehari pokoknya digawe HP kan gitu. Bukan, maksudnya bukan gitu. Sahar itu sedikit tidur malam itu tapi ibadah sama Allah. Tidak tahu untuk mempelajari ilmunya Rasulullah, tidak tahu untuk apalah yang manfaat. Termasuk apa? Termasuk jogo pos kamling. Jogo pos kamling itu termasuk sunah Nabi. Nah, sekaki itu sih ngendak. Ya pos kamling kemudian kayak kopi, apa? Kopi minumannya orang-orang pilihannya Allah karena untuk itu. Rokok indah. Pos kamling sunnah. Bahkan Nabi tidak berhenti satu tempat ketika perjalanan atau apa dengan rombongan, pasti ditentukan jadwalnya untuk yang ini, yang apa ini, yang piket untuk ronda itu siapa. Mas bodoh tak bener ya. Nah, tinggal domino nih, tinggal TV nih Indokur itu disetel dangdutan. Nah itu lain itu udah ada. Harusnya kalau udah ada itu jadi loh. Tinggal ikut toh. Jadi pembangunan pos kamling itu sesuai dengan sunnah Nabi sebetulnya. Apalagi jambian Kamtibmas. Apa Kamtibmas? Tertiban masyarakat kami kok apa? Apa? So, Kamtibmas itu no. Tipmase ketertiban masyarakat mbok kami apa? Ikhmasul butun itu perutnya peres. Perutnya peres itu maknanya banyak lapar. Ikhmasul butun. Karena kalau sudah orang banyak kenyang itu biasanya ngelantur. Pasti sudah. Karena ketika dia makan memasukkan energi ke dalam tubuh terlalu banyak ngelantur. Banyak diem. Makanya nih, ikhmasul butun, kenapa? Wasomtu, diem. Wal khalwah. Kalau orang diem itu kan masuk disenengi wong. Dia pun punya sifat diem, tidak banyak ngomong. Biasanya orang yang tidak banyak ngomong tidak seneng konco. Kalau konco untuk belajar, konco itu tidak ada masalah. Tapi kalau duduk majelis itu. Wasahar.
Sahar kan tidak tidur malam. Kenapa kalau tidur malam? Kenapa kalau tidur malam? Hah? Ya tahu. Karena apa? Karena ikhmasol butun tadi itu. Orang lapar. Orang lapar itu kalau mau tidur sulit. Nah, kalau dia terpaksa, ketika dia tidak ada makanan, sehingga dia tadi itu tidak tidur, nanti jatuhnya itu ngersulo karo Allah. Ya, apa ya urip kok solo temen mangan ndak ono ya Allah. Padahal aku wis ibadah. Lah itu. Tapi mereka ini ikhmasol butun, tidak banyak makan, peres perutnya, itu karena memang usahanya sendiri. Riyadho. Lek boso gampangane kita orang karena tirakat. Mau tirakat mau sakit mangan. Dalam tirakat pasti kok sing kita kenal lah moso putih. Moso putih ku sapa sih seneng? Ayo disuruh moso putih. Tutup pangane kabeh putih. Tahu putih itu duduk segotok no, putih kan enak. Otomatis karena dia dah enak itu makan, ndak akan banyak. Kenapa sih orang itu enak makan? Ya karena dia seneng. Tapi kalau dia nggak seneng, ya nyambung hidup. Bukan macam-macam lah. Yang katanya nanti kalau puasa kemudian bukanya itu dengan apa? Satu pisang emas dimakan. Nah, itu ya apa ya? Itu tuh. Tujuannya bukan untuk apa? Untuk mengosongkan perut. Kan ada di sini nih. Idza ja'at al-batnu syabi'at al-adha'u. Daja'at al-batnu. Kalau perut ini sudah lapar, syabi'at al-adha'u, anggota tubuh ini akan kenyang. Wegah. Ayo kok misalnya posoan, tidak. Ayo ono iki, ono lomba. Opo misalnya? Sing kon mancing. Awan-awan. Aduh, saya poso-poso kesel. Ngantru eta. Nang tak tidak. Wong ngomong tidak ngeta. Ya paham tuh kan? Ya. Karena apa? Ini sudah kenyang semuanya. Karena apa ini? Ini lapar. Tapi ida syabi'at al-batnu, ida syabi al-batnu, ja'at a'dha'u. Tapi kalau sudah perutnya ini kenyang, anggota tubuh akan lapar. Ya apa tubuh lapar itu? Tangan ingin megang, mata ingin melihat, telinga ingin dengarkan. Tidak banyak makan, tidak banyak komentar, tidak banyak ngomong, sering menyendiri untuk ibadah sama Allah, sedikit tidur malam, sedikit tidur malam untuk ibadah sama Allah. 4 sifat itu yang menyebabkan seorang abdal diangkat oleh Allah menjadi wali abdal. Wali abdal di dunia itu ada yang mengatakan cuma 7 orang tok, ada yang mengatakan 40 orang katanya. Allah alam. Jadi wali tapi wali pilihan. Jadi leake mangan, banyak makan, jangankan jadi wali. Udah potongan belas wis. Wali kok ini potongannya. Wali itu potongan seperti ini ya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.